dipersembahkan oleh Kembali di Dialog 4 Pilar MPR RI, masih bersama Rio Patrice Capella. Bang Patrice, ini kalau kita bicara soal kedaulatan rakyat, ada hak-hak di sana sebetulnya. Selain itu juga ada kewajiban tentunya. Nah, kalau melihat kondisi kekinian Bang Patrice, apakah mayoritas orang Indonesia saat ini sudah sadar bahwa dia memiliki kedaulatan, punya hak dan kewajibannya? Kalau mayoritas sudah mulai menyadari ya. Umumnya itu kan ada pada tingkat kelas menengah ya, perkotaan. Biasanya itu mereka memilih karena sadar, bukan karena misalnya dibujuk, rayu atau dimobilisasi untuk melakukan partisipasi dalam pemilu. Meskipun masih banyak gitu kan? Walaupun masih banyak, tapi mayoritas menurut saya sudah mulai kesadaran itu tumbuh. Nah, persoalannya hari ini banyak juga yang belum menyadari bahwa itu adalah haknya. Dia yang bisa menentukan arah masa depan bangsa ini. Seperti tadi disampaikan, kalau misalnya ada partai yang nggak benar, bagaimana caranya supaya kita menghukum? Itu kan kalau orang sadar bahwa partai itu tidak benar. Tapi kalau misalnya ada yang tidak sadar, dia pilih itu juga, kita sama saja, semua partai adalah sama. Berarti kan dia tidak melihat ada perbedaan. Nah, kemudian tidak mau memberikan hukuman karena memang tidak peduli. Nah, orang seperti ini sebenarnya kewajiban dari semua partai politik untuk melakukan pendidikan politik kepada rakyatnya. Nah, apakah itu sudah berjalan dengan baik saat ini? Ya, menurut saya sih belum maksimal ya. Padahal dalam undang-undang itu disebutkan bahwa tugas dari partai politik adalah memberikan pendidikan politik pada pemilih. Ya. Kenapa harus memilih, terus memilihnya seperti apa, kemudian manfaat dari memilih itu seperti apa. Kita pemilu itu untuk apa? Kan harus tahu nih. Misalnya dia tidak suka dengan rejim yang sekarang, maka cara menggantinya seperti apa? Tidak ada cara lain kecuali pemilu. Cara berikutnya adalah kudeta. Dua itu pilihannya di dunia ini. Dan kudeta bukan pilihan sebetulnya saat ini. Ya, karena kalau demokrasi pasti pemilu, nggak ada pilihan lain. Bahwa kemudian kok lama sekali, 5 tahun sekali, ya itulah konsekuensi dari sistem yang kita pilih. Ya, kalau kita memilih salah ya 5 tahun kita. Artinya kan gini Bang Patrice, supaya 5 tahun ke depan juga kita tidak salah pilih, pendidikan politik itu kan menjadi sangat penting seperti yang Bang Patrice katakan. Jangan sampai sebetulnya apa yang terjadi, kita lihatlah dari pemilu sebelumnya dan pemilu-pemilu sebelumnya, itu gerakan golput itu kan luar biasa. Artinya masyarakat kita banyak sekali yang tidak percaya lagi gitu dengan bukan dengan sistemnya sebetulnya, tapi dengan mereka-mereka yang akan dipilih gitu. Nah itu. Jadi begini, yang pertama itu ya, mengukur kesadaran itu bukan dari tingginya partisipasi. Ya, di Amerika itu pemilihnya itu di bawah 50%. Tapi apakah mereka sadar? Mereka tidak sadar bahwa pentingnya pemilu? Sadar juga, karena mereka ada yang sebagian menganggap, misalnya bagi saya pemilu tidak penting. Ada yang karena itu hanya urusan orang-orang partai politik saja untuk mengejar kekuasaan misalnya. Dan ada yang menganggap bahwa saya punya kesibukan. Saya kerja di kantor tidak meliburkan sehingga saya tidak punya waktu untuk memilih ya. Nah, tapi ada juga bedanya di Australia misalnya, di Thailand, itu undang-undangnya mewajibkan untuk ikut pemilu. Jadi kalau misalnya Australia itu Anda tidak hadir, Anda di rumah tidak, kena hukum. Ya, di Thailand itu sanksinya tidak diberikan KTP ya, atau apapun namanya sampai dia ikut pemilu berikutnya, jadi 5 tahun. Sehingga orang berbondong-bondong untuk memilih. Jadi negara maju pun seperti Australia itu tidak bisa diharapkan kesadaran, tapi mereka wajibkan yang undang. Kita kan tidak. Nah itu maksudnya, apa pilihan yang terbaik sebetulnya untuk kita saat ini? Apakah seperti di Amerika yang membiarkan saja masyarakatnya mau milih atau tidak mau milih, terserah mereka, itu adalah hak mereka, atau mungkin ada dalam tanda kutip sebetulnya pemaksaan untuk memilih gitu dengan memberikan begini, sanksi? kalau menurut saya itu dibuka selebar-lebar saja kepada masyarakat, walaupun dijelaskan tentang fungsi, hak dan kewajibannya ya. Kewajibannya Anda akan memilih, maka Anda punya hak untuk menentukan arah ke depan bangsa ini. Nah, kita pernah dulu misalnya zaman Orde Baru itu sepertinya kalau tidak memilih itu bersalah. Sehingga tingkat partisipasinya 87% ya. Atau memang ditusuk-tusuk saja. Jadi ada 100 orang, dinusuknya cuma 1 orang misalnya. Tingkat partisipasinya tinggi. Di Papua itu sistemnya noken. Noken itu cukup diwakili oleh kepala suku. Jadi misalnya anggota sukunya ada 3.000, ya 3.000 kali tusuk dengan 1 nama saja. Jadi kalau itu di Papua kita anggap pengecualian ya. Tapi menurut saya hari ini
bagaimana semua bekerja keras ya, baik partai politik, kemudian pemerintah dan para penyelenggara pemilu menjelaskan tentang fungsi kemudian keuntungan ketika dia melakukan atau berpartisipasi dalam pemilu. Karena uangnya sangat besar dikeluarkan oleh pemerintah, triliunan hanya untuk memilih anggota DPR, baik pusat sampai ke tingkat 2, kemudian memilih presiden. Karena kita akan serentak nanti. Jadi kalau uang triliunan dikeluarkan kemudian disia-siakan oleh masyarakat, dia punya hak untuk memilih, sayang sekali. Kalau kita melihat apa yang terjadi saat ini, ketika mereka banyak juga yang melakukan kampanye golput, mereka adalah yang yang mengkritik dengan sangat tajam pemerintahan yang pada saat itu setelah terpilih gitu. Ini kan apa sebetulnya? Gitu. Ya itu makanya ini kan sebuah gerakan yang menurut saya tidak menimbulkan efek positif. Yang pertama, kalau yang mengatakan saya apolitik, dia lupa bahwa kebijakan untuk gratis sekolah, kebijakan untuk membuat jalan mulus, kebijakan untuk gratis rumah sakit misalnya, itulah keputusan politik melalui undang-undang yang ada di DPR. Dan ketika dia mengatakan apolitik pun sebetulnya itu politiknya dia. Itu politiknya dia. Jadi politik yang tidak memilih apa-apa, dia rugi. Jadi maksud kita jangan jauhi politik, karena politik yang menentukan hidup kita hari ini. Kalau 30 juta itu kemudian tidak berpartisipasi, itu kegagalan partai politik. Gagal itu partai politiknya untuk menarik minat kaum muda. Ya, kaum muda yang terpelajar umumnya itu mengetahui bahwa mereka mencari lowongan pekerjaan kalau kondisi pemerintahnya kondusif, kondisi negaranya baik, ya, dan itu harus dikelola secara politik. Ya. Nah, tapi kadang-kadang kan kenapa kok anak-anak muda yang tidak tertarik politik? Ya kalau misalnya regenerasi di parpol yang nggak ganti-ganti, itu aja berpuluh tahun, ya itu bikin kesal anak muda juga ini. Ini nggak ganti-ganti, anggota DPR itu juga sampai 5 kali di DPR, itu juga tidak memberikan regenerasi ya terhadap anak-anak muda untuk diberi kesempatan mereka untuk masuk di partai politik. Jadi menurut saya tidak bisa kita timpakan semuanya kepada anak-anak muda, tapi memang tidak ada upaya dari partai-partai politik ini untuk mengajak anak muda masuk. Dan tidak ada peluang juga yang diberikan kepada mereka yang cukup sebetulnya kan? Kalau diberikan peluang dan mereka diajak, pasti saya yakin mereka tertarik. Para pemuda ini supaya tidak dimobilisasi, supaya tidak dipengaruhi, artinya untuk kepentingan sesaat saja atau dimanfaatkan, mereka harus diberikan pemahaman yang penting sekali tentang bahwa mereka adalah bagian dari rakyat dan mereka juga punya kedaulatan. Dan mereka pemimpin masa depan, pemilik masa depan bangsa ini. Jadi oleh karena itu sebenarnya tidak sulit untuk mengajak anak-anak muda itu untuk menjadi subjek di dalam politik. Kalau itu dibuka kerannya oleh Pak Prabowo. Nasdem sebenarnya sudah membuka itu, ya, untuk memberikan peluang calegnya itu 70% harus berumur di bawah 40 tahun misalnya. Maka kita cari mana anak-anak mudanya. Kemudian sekian persen di atas 40, dan sekian persen di atas 50 dan seterusnya. Supaya ini anak-anak muda masuk dan kemudian ikut menentukan arah masa depan. Mudah-mudahan partai lain juga melakukan hal yang sama. Saya yakin kalau kesadaran itu menjadi kesadaran kolektif, 30 juta itu akan ikut di dalam pertarungan 2019 akan datang. Bang Petrus, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog 4 Pilar. Terima kasih. Ya pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Dialog 4 Pilar MPR RI. Saya Rudian Danu, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.